Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 15 saham ya, yang mana dalam 5 hari terakhir atau minggu lalu asing net buy ya. Jadi kita akan bahas 15 saham tersebut, kira-kira apakah uptrendnya masih bagus atau em, sudah jelek ya, atau kira-kira sideways atau gimana ya, seperti itu ya. Jadi yang belum punya bagaimana, apakah boleh buy atau buyback. Kemudian yang sudah punya apakah boleh tambah lagi atau average up, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Jadi saya akan bahas ya seperti itu ya. Jadi saya ingatkan di depan ini bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual, bukan analisa saham ya, yang melainkan opini pribadi ya. Jadi beda ya antara opini, rekomendasi dan analisa itu berbeda. Jadi karena peraturan OJK, influencer itu dilarang memberikan rekomendasi saham atau analisa saham ya, kecuali kalau ada izin atau sertifikasi khusus ya. Terus terang saya nggak punya, karena saya profesinya adalah full time trader ya, eh, dan juga influencer ya, jadi juga edukator juga ya, sering memberikan seminar. Jadi menurut saya sih, saya nggak perlu lah lisensi untuk sebagai full time trader, sertifikasi buat apa gitu ya, seperti itu ya. Dan setahu saya memang nggak ada ya sertifikasi untuk trader ya, seperti itu ya. Yang ada hanya untuk analis, mungkin atau technical analis ya, seperti itu ya. Atau dari fundamental ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan opini pribadi, karena opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 3. Ya, jadi saya mempunyai hak konstitusi ya, nggak ada yang bisa ngelarang sepanjang tidak melanggar undang-undang dan tidak ada niat jeleknya atau mens rea-nya, nggak ada ya. Ya udah itu aja. eh, Hanya mengenalin depan. Mungkin ada beberapa yang bilang disclaimer ya. Artinya disclaimer itu em, dinyatakan di depan, jadi tidak bertanggung jawab ya seperti itu. Kalau saya sih nggak mau sebut disclaimer, karena apa? Karena saya pada prinsipnya apa yang saya katakan itu saya bertanggung jawab atas dasar apa yang saya percaya ya, seperti itu ya. Misalnya kalau saham itu lagi naik-naik, uptrendnya lagi bagus, apakah masih bisa naik lagi? Ya padahal naiknya sudah tinggi ya. Jawaban saya balik lagi tanya ke Anda. Anda cek apakah uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20. MA20-nya apakah mengarah ke atas? Kalau MA20-nya mengarah ke atas, biasanya umumnya trennya masih bagus, uptrendnya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, checkpointnya, harganya di atas MA20-nya, ya biasanya sih bagus. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Ya sesuai dengan prinsip dasar dari teknikal ya, tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau belum ada konfirmasi pembalikan arah, kalau sebelumnya uptrend ya berarti masih uptrend lanjut, ya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari tren itu, tren bisa berbalik arah kapan saja. Jadi bisa aja setelah Anda beli, terus tiba-tiba 1 detik kemudian atau 1 menit kemudian atau Anda beli pagi terus siangnya langsung turun, bisa aja. Karena tren bisa berbalik arah kapan saja. Ya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Kalau ada yang pasti di pasar saham adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi pasti tidak pasti di saham ya seperti itu ya. Karena nggak ada yang pasti. Ya seperti itu ya. Kalau ada orang yang bilang pasti cuan, ya pasti jadi orang yang terkaya di dunia kalau selalu cuan di saham ya seperti itu. Kalau ada orang yang 100% selalu cuan di saham, selalu untung di saham, itu boleh dikatakan dia bisa jadi orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia 100% nih. Ya Anda kasih modal aja ke dia, duduk di sebelahnya, ya kan? Kan 100% cuan. Nah, begitu cuan Anda ambil bagi dua langsung bagi sama dia, ya oke lah seperti itu. Kalau bisa 100% cuan ya. Jadi orang terkaya di dunia, nggak perlu kerja malahnya. Ya seperti itu. Mungkin malah bisa membiayai negara Indonesia ya. Kalau setiap kali trading ada cuan, nah seperti itu ya. Pasti cuan kan, jadi nggak ada yang pasti ya seperti itu ya. Maaf Kak, lebar ya. Eh, jadi saya akan sharekan dulu untuk screeningnya. Jadi untuk screeningnya ada tools yang saya bagikan free ya. Namanya Sunar Superseed. Cara dapatkannya linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi saya sharekan untuk Sunar Superseed. Nah tujuannya Sunar Superseed ini memang saya sharekan free eh, ya di grup saya. Jadi Anda tinggal join grup Telegram ya. Bentuknya seperti eh, Excel worksheet ya. Tapi ini filenya ekstensinya makro ya, makro file. Kenapa? Karena untuk protect dari integritas datanya. Jadi saya buat makro file. Jadi ekstensinya itu bukan XLSX tapi XLSM. Selama Anda dapat filenya itu dari grup private Telegram saya yang Anda request join, nanti saya kasih linknya. Nah, Anda download sendiri di sana, ya itu aman. Tapi kalau Anda dapat yang lainnya ya saya nggak jamin keamanannya ya seperti itu. Karena makro itu bisa ada script yang bisa do something yang kita nggak tahu ya seperti itu. Ya.
Makanya hati-hati juga. Tapi kalau yang dari saya langsung aman ya seperti itu ya. Saya buat makro hanya untuk protect integritas datanya saja ya seperti itu ya. Jadi datanya itu tetap em, tersimpan dengan baik lah seperti itu ya. Nah, kalau habis seperti itu, nah, jadi yang kita bahas screenernya yang pertama adalah kita pilih yang main screener. Memang kalau bagi pemula ini banyak banget Pak Suntar. Ini apa ini nggak ngerti banget, bingung ya. Tapi kalau pelan-pelan belajar, Anda pasti ngerti ya. Kenapa kok banyak sekali? Karena itu pilihannya fleksibel ya. Misalnya Anda mau berdasarkan indikator teknikal aja. Ada satu orang di member saya itu, dia lihatnya di Sunar Superseed itu hanya tiga indikator ini aja. Ini indikator teknikal, daily, weekly, atau monthly ya. Jadi kalau daily-nya sudah baik, kemudian weekly-nya sudah baik, biasanya dia kalau naik lagi biasa tambah lagi ya seperti itu. Apalagi kalau strong buy biasanya umumnya masih bagus ya seperti itu. Tinggal dia cek volume transaksi terbesarnya atau berdasarkan transaksi value ya. Jadi kebanyakan sih lumayan akurat ya seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat candle pertama, kemudian candle kedua masih baik, candle ketiga biasanya masih bisa baik ya. Karena tren itu masih tetap berlanjut ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Nah, kemudian Anda bisa pilih berdasarkan balon performance-nya. Ya, ini saya nggak bahas lagi karena ada pembahasannya di playlistnya mengenai Sunar Superseed ya. Ada di, kalau Anda di halaman utama youtube.com, kemudian slash saham profit channel saya, itu ada section khusus untuk playlist untuk Sunar Superseed. Jadi Anda bisa eh, nonton videonya di sana, cara pakainya sudah pernah saya bahas. Kemudian bisa berdasarkan EMA atau MA ya. Cari saham-saham yang di atasnya EMA 20 ya. Nah, tinggal pilih aja ya, seperti itu. Nah, kali ini saya skip pembahasannya, saya bahas berdasarkan transaksi asing yang terbesar. Jadi kita urutkan aja CUM NBSF 5D, itu artinya 5 hari terakhir ya. Jadi kita urutkan berdasarkan yang paling besar ya. Jadi ini saya filter kemudian urutkan yang terbesar. Nah, ini kan kosong kosong. Kalau kosong, Anda contohnya Anda hilangin ya supaya yang kosong-kosong itu nggak ditampilkan. Nah, kemudian di sini kan nanti akan tampak ya di sini ya. Anda tinggal urutkan berdasarkan transaksi value atau tetap berdasarkan transaksi asing terbesar ya. Kalau saya sih nggak usah dirubah-rubah. Jadi pilihnya berdasarkan transaksi value asing terbesar ya. Nah, ini ada saham-sahamnya. Jadi mulai dari Cuan, kemudian CDIA, WiFi, dan seterusnya. Jadi saya akan bahas langsung ya untuk saham-sahamnya. Oke, saya ganti ke chat. Ini enak ya, Sasuna Superseed ini saya bagikan free ya, kesempatan ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya, karena sebelumnya ada yang menyalahgunakan, dia ada buka rekomendasi saham atau grup premium secara nggak sengaja waktu edukasi pakai Zoom, dia salah pilih screen ya. Di Zoom itu kan bisa window dan screen ya untuk sharingnya. Nah, dia salah klik screen sehingga kelihatan ada Excel worksheet yang dia nggak sengaja kena klik, terus itu ada bentuknya sama persis dengan punya saya ya. Itu share dari member saya ya. Seperti itu ya. Ya, kebetulan dia sebelum kenal saya dia sudah terlanjur langganan di rekomendasi sahamnya dia ya, di grup premiumnya dia ya, seperti itu. Jadi em, ya secara nggak langsung dia mungkin bikin rekomendasinya dari Sunar Superseed ya, kemudian dijual ya seperti itu ya. Jadi Sunar Superseed itu memang saya bagikan free, cuman tidak tiap hari ya. Ya, seperti itu ya. Yang tiap hari hanya untuk member tertentu aja ya seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya bagikan free setiap hari, itu nanti ceritanya banyak yang menyalahgunakan. Soalnya saya nggak mau lagi kalau disalahgunakan. Kalau memang benar-benar Anda trading, niat trading ya seperti itu ya. Anda kontak saya aja, saya beri alternatif, saya kasih tiap hari ya seperti itu. Ada link grup khusus untuk dapat tiap hari ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang free untuk Sunar Superseed itu sebenarnya datanya berbayar ya. Memang ada beberapa yang datanya saya dapat free, ambil online, ada beberapa itu saya bayar datanya ya, seperti itu ya. Jadi kalau hitung Superseed itu sebenarnya nggak free, datanya itu bayar ya, seperti itu ya. Saya yang bayar ya. Langganannya nggak murah sih. Karena ada beberapa sumber itu yang dia hitungannya tahunan dan lumayan mahal ya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Eh, Hanya sharing sedikit. Nah, di sini yang paling pertama saya bahas adalah cuan. Cuan sudah capai target 2.500 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas nggak. Target price-nya tercapai pas di 2.500 kan, sentuh paling nggak ya. Jadi garis-garisnya saya berikan ini lumayan akurat ya. Ya.
Jadi saya nggak membanggakan diri sendiri, nggak. Ya. Itu kesaksian dari beberapa member yang share dengan saya, chat langsung dengan saya, ataupun yang tulis di kolom komentar. Ya, lumayan akurat. Tapi nggak pasti 100%. Nggak ya, buktinya ini Fibonacci extension 161,8% pas kena di sekitar area 2500 yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah, ini bagaimana Pak Sunar? Biasanya pertanyaannya kan gitu, ya. Yang tanya di grup saya itu selalu tanya, bagaimana Pak Sunar? Nah, yang sudah punya, Anda tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2500, boleh tambah lagi atau average up. Ya, kalau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up istilahnya ya. Kalau yang belum punya, Anda bisa buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya 2500 dengan targetnya 2900, atau buy on weakness di area sekitar 2200 atau paling bawah 1795. Kalau mau dipasang tengah-tengahnya ini saya kasih sekitar area 2000. Ya, jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, ini saya kotak-kotakin untuk area buy on weakness yang paling bawah saya hapus. Kalau saham-saham yang naik tinggi, ya, kita belinya jangan terlalu di bawah ya, seperti itu ya. Karena ya memang murah sih, nggak salah ya. Dulu ada yang kritik saya, Pak Sunar, beli saham itu harusnya yang buy low. Kalau sudah tinggi ya kita tunggu aja. Ya memang sih buy low sell high memang benar. Ya. Tetapi ya logikanya ya, kalau semuanya itu buy low sell high. Nah, yang buy-nya high-nya kamu siapa? Kan nggak mau buy. Kan sudah ketinggian. Ngapain buy-nya high-nya kamu? Ya kan, kamu kan sell high. Ya kan, seperti itu. Berarti ada yang buy high, sell higher. Kenapa? Karena dia percaya masih bagus, uptrend-nya masih bisa naik lagi, makanya dia buy. Nah, Pak kalau tiba-tiba dibanting, memangnya salahnya Pak Sunar. Ya kan enggak. Kan karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya enggak. Ya, market nggak bisa disalahkan ya, seperti itu ya. Kita hanya bisa pasang trading stop, stop loss. Makanya selalu punya trading plan. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya itu paling enak. Dicatat ya. Jadi jangan lupa punya catatan kecil atau kertas ya. Anda catat ya supaya nggak lupa saham-saham yang ada di portfolio itu Anda catat ya trading range-nya dan juga yang ada di watch list-nya yang Pak Sunar bahas di video yang kira-kira Anda mau buy Anda catat ya seperti itu. Jadi jadi jangan sampai tanya terus di grup ya seperti itu ya. Seringkali saya memang sering nyindir ya, jadi jangan tersinggung ya. Malu bertanya memang sesat di jalan, tapi banyak bertanya malu-maluin ya seperti itu. Sudah dibahas di YouTube, ditanyakan ya seperti itu ya. Berarti nggak ada usaha untuk mandiri ya seperti itu. Kalau Anda nggak bisa mandiri di saham, susah untuk sukses. Bukan berarti saya eh, mendoakan Anda tidak sukses, enggak. Saya seringkali sebutkan di video em, saya maunya member saya sukses ya. Bahkan kalau bisa lebih sukses dari saya lebih senang. Ya seperti itu. Karena kalau saya bisa membuat orang lain sukses, berarti saya adalah orang yang paling sukses karena bisa membuat orang untuk sukses. Karena orang influencer yang lainnya dia sukses, tapi membernya belum tentu. Karena apa? Karena influencer tersebut suksesnya dari membernya. Ya, karena membernya banyak, terus sehingga banyak endorsement ya dari brand-brand tertentu, ya. Kemudian dari ads revenue-nya dari YouTube atau dari yang lain-lainnya ada ads revenue-nya kan. Nah, dia suksesnya di sana influencernya. Tapi apakah dengan menonton influencer tersebut Anda bisa lebih sukses? Ya belum tentu kan. Tapi kalau nonton Pak Sunar ya bukan berarti pasti sukses nggak. Tapi setidaknya saya mau Anda sukses, saya bantu. Ya paling nggak dengan opini saya setiap hari ya yang lumayan rutin lah ya. Kayak kadang-kadang memang kesibukan saya nggak bisa buat, tapi 1 minggu sekali paling nggak saya buat. Saya usahakan setiap hari kalau bisa saya buat. Ya memang kadang-kadang saya ngomongnya kepanjangan jadi ya kalau nggak mau dengar ya skip nggak apa-apa sih. Ya. Seperti itu. Jadi ini kalau naik lagi ke atas 2500 targetnya 2900 ya. Jadi masih bagus untuk cuan. Tapi cukup. Em, Berikutnya untuk CDIA. Nah, CDIA ini ada area resistennya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada area resisten sebelumnya sudah saya gambarkan kalau nggak salah. Cuman hilang mungkin ya. Nah, ini area 2370 ya, itu resistennya. Nah, kalau dia breakout ke atas 2370, target price berikutnya di mana? Ya, saya gambarkan setiap lipatan 200 saja. Jadi berikutnya itu 2600, berikutnya lagi 2800 sampai 3000. Jadi untuk CDI ini sebenarnya masih ada peluang paling tidak ke 3000 selama dia bertahan di atasnya ini ya, 1915 1915 ya. Atau kalau mau digambarkan dari garis ini, sebenarnya sudah saya gambarkan, mungkin lupa saya save ya. Nah, di sini ada gambar 2100 ya. Selama bertahan di atasnya 1915 atau 2100 lah. Tapi maksimum 1915. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di
1915, 2100 atau yang bawah paling bawah di area 1775 ya. Ya. Tapi jangan buy all weakness di 1390 atau 1500 terlalu bawah. Karena kalau saham-saham yang uptrendnya kuat, Anda tunggu buy di bawah, nanti takutnya uptrendnya selesai jadi downtrend, Anda kebagian cuci piringnya. Ya ini kan sideways. Nah, solusinya kalau sideways ini kan nanggung kalau Anda buy sekarang. Jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya, buy high sell higher atau tunggu buy all weakness di tiga area yang saya kotain. Jadi tergantung tipe Anda ya. Kalau Anda takut-takut, ya solusinya ada tiga. Selalu saya sebutkan ya, jangan bosan-bosannya ya. Yang pertama, kalau Anda takut, Anda banyak bertahap aja. Kalau naik, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya. Yang kedua, oh, ya kan? Itu Anda tunggu buy weakness saja. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya dia kalau sudah mulai rebound mantul ke atas ditutup di atas garis-garis yang saya berikan Anda boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Eh, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Yang penting adalah MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya atau sudah mulai memotong MA20 dari bawah ke atas. Harganya seperti itu. Nah, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, kalau misal wah Pak Sunar saya takut ketinggian nih masih saya cari yang saham lainnya ya itu pilihan yang ketiga, cari saham yang lainnya ya. Karena nggak semuanya saya bahas di ketinggian umumnya. Umumnya memang kalau trend following itu sahamnya kebanyakan ya uptrendnya kuat ya masih di ketinggian. Ya buy high sell higher. Ya. Kalau Anda takut ya susah ya con untuk di saham. Tapi saya juga ingatkan harus hati-hati ya. Ini sering saya ingatkan akhir-akhir ini. Terus terang aja banyak hot money di pasar saham kita ya. Hot money itu artinya uang panas. Artinya uang yang di saham-saham yang dinaik-naikkan ini kan tiap hari hampir naik terus ya. Tiap minggu naik terus, high, high. Nah, suatu saat kalau uang yang parkir itu ditarik ya harganya bisa turun ya, drastis ya, lumayan ya. Jadi Anda harus siap. Atau kalau ada bad news, tiba-tiba ada bad news ya, dia bisa aja tiba-tiba turun. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan nyalakan Pak Sunar. Pak Sunar bilang, oh boleh buy hasil higher, oh, masih bagus uptrendnya. Saya buy lagi, buy cuan memang. Tapi suatu saat, kok nyangkut Pak Sunar, ada berita ini nih ya. Makanya itu yang penting adalah apakah Anda siap akan resikonya. Kalau Anda nggak siap ya jangan di saham tersebut ya. Seperti itu ya. Mungkin di saham lainnya. Kalau masih takut-takut mungkin ya Anda nggak cocok di sahamnya. Karena terus terang aja nggak semua orang cocok di saham. Ya, ada yang sebelumnya saya bilang gitu waktu edukasi ada yang tanya, lu Pak Sunar, kenapa kok Pak Sunar bilang ada orang yang nggak cocok di saham? Ya analoginya gampang lah ya. Memangnya semua orang cocok jadi dokter. Ya. Memangnya semua orang cocok jadi bisnismen. Terus kemudian memangnya semua orang cocok jadi engineering. Apakah semua orang cocok jadi pilot, pilot pesawat terbang? Belum tentu kan? Ya, sesuai dengan keahlian dan profesinya. Ya, memang di saham itu gampang sebenarnya. Nggak perlu intelektual yang tinggi nggak. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Ya, kalau habis seperti itu ya, cukup. Berikutnya WiFi atau WiFi ini sudah saya bahas sebelumnya. Bahkan seingat saya waktu sideways lama banget di sini ya. Eh, 2 atau 3 kali saya bahas. Ya, ini kan breakout saya sudah pernah bilang kan. Ya kalau breakout ke atas kita lihat uptrendnya masih bagus nggak? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti kita boleh buy. Ya. Nah kalau sudah naik kita buy obligasi di mana? Ini kan garis-garis sudah saya berikan di sini ya. Jadi yang nonton video saya dan mencatat ya, ya harusnya sudah bisa buy lagi. Ya. Naik ke atas 3.500 buy, naik ke atas 3.800 buy. Sekarang posisinya di tengah-tengah antara 3.800 dan 4.200. Jadi sebenarnya Anda masih boleh buy, buy-nya bertahap aja, target price berikutnya setelah 4.200 adalah 4.500 ya itu untuk WiFi. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Ya, pertanyaannya selalu ada itu. Ya, jawaban saya tanya balik. Karena coba lihat MA20-nya mengarah ke atas nggak? Ya, tahu dari mana? Ini biru-birunya mengarah ke atas nggak garisnya? Iya. Terus candlenya di atas MA20-nya nggak? Iya. Ya berarti masih bagus uptrendnya. Nah, kalau tiba-tiba dibanting turun, apakah berarti salahnya trennya? Enggak, karena premis yang kedua ya dari tren ya. Tren bisa berbalik arah kapan saja. Ya, seperti itu. Jadi kita harus siap akan risikonya, makanya selalu pasang trailing stop dan stop loss. Ini trading range berikutnya, target price berikutnya ya untuk lantai bangunannya di 4.200 dan 4.500. Yang penting dicatat ya, seperti itu ya. Ini ada high-nya di sini, checkpointnya 3980. Jadi kalau naik ke atas 3980 atau 4.000, Anda boleh tambah lagi atau average up ya atau buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu buy weakness saja di 3.500, 3.200 atau 2730. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT.
BRPT naiknya pelan-pelan tapi masih naik. Dari target berikutnya 4.500. Itu ini sekarang dia sudah melampaui Fibonacci extension 261,8%. Setelah 4.500 target price berikutnya 4.800. Eh, Berikutnya lagi ini 5.100. Jadi ini seperti lantai bangunan, afternya masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 3.800 atau buy high sell higher naik ke atas 4.320 buy target price berikutnya 4.500, 4.800 sampai 5.100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Karena kalau mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan kotak-kotaknya. Kalau nggak dikasih, saran saya kalau Anda tipe trend following dan mungkin Anda bisa scalping atau swing ya biasa ya Anda boleh aja buy high sell higher. Tapi kalau nggak terbiasa swing atau scalping atau nggak kuat nonton setiap hari atau tiap saat harga pergerakannya ya ya jangan. Anda tunggu buy weakness saja atau pilih saham yang lainnya. Ya. Ini asing masih borong dalam 5 hari terakhir ini. Sesuai dengan konteksnya. Cukup. Berikutnya untuk ASI ini sideways ya, lumayan kesel juga ya. Tapi saya sudah sebutkan area buy weakness sudah harusnya uh, sudah buy di sini ya karena dia memang nggak sempat dipotong, tapi dia sudah memotong balik MA20-nya dari bawah ke atas ya. Apalagi dia sudah tembus ke atas 5825. Sekarang dia di tengah-tengahnya antara 5825 dan 6000. Kalau buy sekarang ya Anda tanggung, lebih baik tunggu di 5825, 5625 atau paling paling jauh di 5400 saja. Yang paling bawah saya hapus ya, karena kalau sudah naik tinggi jangan tunggu di bawah banget ya. Nanti uptrendnya selesai, dia jadi downtrend, anak ke bagian cuci piringnya. Ya. Ini untuk ASI memang masih lemot, sideways-nya lumayan besar ya, lebar ya, 5625 sampai 6000. Jadi Anda tunggu aja Pak Omingres di tengah-tengahnya 5825, nanti kemungkinan testing MA20-nya di sana. Yang penting adalah MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, dia masih bisa naik lagi. Ya. Target price berikutnya 6275 dan 6600 itu untuk ASI. Ya, ASI saya masih punya 50%, tapi saya belum buyback ya. Seperti itu ya. Jadi saya biarin aja ya profitnya run terus ya. Ya, mudah-mudahan lancar sampai 6.600 ya. Kalau habis seperti itu untuk ASI cukup ya. Berikutnya untuk BRMS masih servis juga yang mau buy on weakness sudah saya gambarkan. Ini yang 920 sudah kena seharusnya karena dia sudah ditutup di atasnya sebelumnya. Kalau mau pasang stop lossnya di 920 dan 840 maksimum 760. Yang mau buy weakness juga sama, tunggu di 760 paling paling jauh ya. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Nah, di sini target price-nya 1100, kemudian berikutnya lagi 1200. Ya. Ya, jadi lantai bangunannya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau takut ya Anda tunggu aja buy on weakness di area yang saya kotakin ini. Kalau turun jangan langsung buy ya. Buy on weakness saya sering sebutkan ya, jangan salah paham ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound kita berusaha buy. Buy-nya bertahap ya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau Anda bukan tipe yang buy high sell higher ya jangan memaksakan diri. Ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Ratu ini 9.700 targetnya sudah tercapai ya. Yang sudah saya gambarkan. Nah setelah 9.700 kira-kira berikutnya di mana? Ya. Kalau kita lihat ini kan new all time high ya. Seperti itu ya untuk minggu ini ya. Nah kita tinggal lihat aja ini memang agak jauh ya. Nah range-nya ya. Nah setelah 9.700 saya gambarkan 10.500 berikutnya lagi ya. Itu 11.500. Jadi berikutnya lagi sekitar 13.000. Umumnya garis-garis yang saya berikan ini lumayan akurat ya. Jadi sekarang di tengah-tengahnya antara 9.700 sampai 10.500. Yang mau tunggu buy on weakness mungkin di tengah-tengahnya antara 8.250 sampai 9.700 saya kasih di area sekitar ini ya 9.000. Jadi ya bisa buy on weakness di 9.000, 8.250 atau 745 paling jauh 745. Yang paling bawah saya hapus saja karena sudah terlalu jauh ya naik ketinggian ya. Eh, Naik tinggi maksudnya bukan ketinggian enggak. Uptrendnya masih bagus masih kuat. Jadi yang lain-lainnya saya hapus saya tiga kotak ini ya. Nah, jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu untuk Ratu. Berikutnya untuk Antam. Ini masih buy on weakness ya. Wah, Pak Sultan sering bahas nih. Tapi kok naik terus turun lagi naik lagi ya konsolidasi seperti itu. Tapi ini kesempatan untuk buy on weakness sebenarnya. Atau mau tunggu lagi di bawah ya tunggu di 2960 atau 2860 paling jauh. Ya. Rebound mantul ke atas kita bersampai. Tapi kalau mau sekarang ya sudah lumayan oke lah ya. Pasang stop lossnya di low-nya di sini di 3100. Nah, harga pas berikutnya 3440, 3660 dan 3930. Ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Antam ya. Saya ingatkan sekali lagi kalau
trading saham ya, fokusnya di harga sahamnya ya, jangan di harga komoditasnya. Ya, ya seperti itu. Jadi misalnya Anda suka lihat harga emas, ya sekalian kalau Anda sukanya memperhatikan harga emas, sekalian trading di komoditas emasnya, ya XAUUSD. Ya, kalau Anda suka saham komoditas, saham emas, ya Anda lihat saham-sahamnya yang mana uptrendnya masih bagus. Ya, jadi jangan sampai salah fokus. Ya, kadang-kadang ada yang bertanya di grup saya, Pak Sultan, IHSG ke depannya bagaimana? Ya, apakah masih bisa higher high? Nah, pertanyaannya, ya, IHSG kan nggak bisa dibeli tuh. Memangnya Anda bisa beli indeksnya IHSG? Kalau LQ45 bisa pakai ETF, reksadana juga bisa, reksadana indeks. Ya, indeks 30 ada reksadana indeksnya juga Anda bisa beli. Tapi IHSG memang Anda bisa beli, Anda bisa jual. Anda nggak bisa. Ya, jadi fokusnya adalah ke saham-saham yang ada di portfolio yang sekarang Anda punya, sahamnya apa aja, Anda fokusnya di sana. Ya, atau di watchlistnya Anda pengen saham apa yang Anda mau beli. Yang dibahas Pak Sunar itu yang mana yang Anda pengen beli, Anda fokusnya di sana. Nah, bukan berarti IHSG nggak penting, nggak ya. Saya takutnya Anda itu salah fokus. Ya, karena banyak orang di saham itu karena dia itu nggak fokus. Makanya tiga kunci sukses di saham yang sering saya sebutkan di video ya. Jangan bosan-bosan yang ada tiga adalah sabar, fokus, dan disiplin. Ya, kalau Anda nggak sabaran, Anda nggak cocok di saham. Ya, tadi saya sudah sebutkan nggak semua orang cocok di saham. Kalau Anda nggak fokus, Anda juga nggak cocok di saham. Ya, baik trading maupun investasi nggak cocok. Kalau Anda nggak bisa disiplin, Anda juga nggak cocok di saham. Terus terang aja. Disiplin bukan disiplin cut loss doang ya, tapi disiplin buyback. Kalau uptrendnya sudah naik lagi ya kita buyback. Ya, seperti itu. Kalau takut-takut ya susah ya seperti itu. Takut ketinggalan, takut ketinggian, ya akhirnya ditinggal sungguhan. Ya, seperti itu. Ya oke cukup ya. Oke ini Medco, ini Bayar Weakness sudah saya gambarkan. Ya, memang dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Ya, ini area bangunan sudah saya kena ya. Nah, memang candlenya masih merah, tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ragu-ragu karena walaupun MA20-nya mengarah ke atas, ini sudah kena area buy and weakness yang saya gambarkan. Tapi kan yang terakhir high-nya itu masih belum higher high ya. Yang saya sering sebutkan itu kalau dia sudah mulai berhasil higher high, high-nya yang terakhir candlenya atau dua atau tiga candle terakhir, ya Anda berusaha beli. Ya, jadi tunggu naik ke atas 1565 Anda barusan buy atau mau buy sekarang boleh banyak bertahap. Target pas berikutnya 1635 dan 1700 dan 1800. Ya, untuk Medco ini sudah saya bahas dari bawah ya. Ya, atau Anda tunggu di MA20-nya nanti kalau dites di sekitar area mungkin nanti MA20-nya dites sekitar area 1450 sampai 1500. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau lebih cukup Tins kena suspend. Sebelumnya Tins ketika kena suspend, kemudian dia bisa loncat lagi ya. Apakah kali ini bisa loncat lagi? Memang Tins ini afternya kuat banget ya. Saya nggak tahu beritanya apa. Tins ini kok loncat-loncat terus. Ya, tapi yang pasti asing baik ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi kooperasi. Saya nggak ngikutin beritanya atau ceritanya. Saya nggak tahu. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau dari trennya ini uptrendnya masih bagus. Apakah setelah disuspend dia masih bisa naik lagi? Ya, pertanyaannya adalah Anda cek trennya. MA20-nya mengarah ke atas nggak? Iya. Apakah candlenya di atas MA20-nya? Iya. Ya berarti masih bisa naik lagi higher high. Kalau tiba-tiba dibanting turun ke bawah ARB, ya bukan salah analisa teknikalnya, karena memang kita nggak bisa ngatur marketnya. Kalau misalnya saya itu tipe influencer yang bilang, jangan buy, ini breakout, jangan buy, nanti lu nyangkut di atas lu, padahal uptrendnya masih bagus kan. Anda mana bisa cuan dari breakout 1575 ke sampai atas sini. Makanya saya bikin konsep trading range ya, yang saya sering sebutkan lantai bangunan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau Anda ketak ketinggian ya tunggu aja kalau sudah mulai turun tapi lihat MA20-nya. MA20-nya kalau masih mengarah ke atas umumnya masih bagus. Tapi kalau MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya berarti jangan beli. Ya sudah downtrend. Kalau MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya. Apalagi kalau turunnya tajam MA20-nya. Lebih cukup. Berikutnya Telkom, ini area buy and weakness sudah saya gambarkan sudah kena ya. Jadi kalau yang mau buyback Telkom boleh aja naik ke atas 3050 buy target price berikutnya 3200 sampai 3400. Jadi Telkom ini sideways-nya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Memang sih dari fundamentalnya ada perbaikan tapi masih belum signifikan ya kalau menurut saya ya. Tapi secara teknikal ini masih sideways. Yang mau buy and weakness kesempatan memang MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Sideways tapi ya. Tapi ini nggak terlalu tajam turunnya. Jadi selama bertahan di atas 3000 untuk Telkom boleh lah kalau yang mau buy a weakness ya seperti itu ya. Target price-nya 3200
dan 3.400-an atau 3.480 dari yang saya gambarkan sebelumnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya KLBF. KLBF sebelumnya sudah saya bahas ya, yang di koleksi asing ya, masuk juga minggu lalu kalau salah ingat saya. Tapi ini belum buy karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Saya sering sebutkannya, tunggu MA20-nya mengarah ke atas dan candlenya sudah di atas MA20-nya. Walaupun asing koleksi buy borong ya, 5 terakhir, tapi nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah ya. Tapi ini belum belum saatnya untuk buy. Ya seperti itu. Nah, oh kita saya belum belum update nih data-datanya. Mudah-mudahan yang saya bahas tadi nggak ada yang ketinggalan ya. Sebentar. Sebentar. Pencet nih. Nah, tadi sedikit gangguan ya. Jadi di sini kalau naik kita beli buy tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Ini masih downtrend ya. Spekulasi buy lah istilahnya ya. Sedikit aja atau tunggu nanti MA20-nya mengarah ke atas atau tunggu nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1.200. Enggak ketinggalan kok ya. Kalau dia naik ke atas 1.200 malah bagus ya. Beli saham itu nggak harus selalu di paling bawah. Kadang-kadang belinya agak ke atas ya. Saya bilang agak ke atas bukan belinya di atas ya. Agak ke atas sedikit untuk konfirmasi ya. Karena sebelumnya ini kan resistennya 1.215. Kalau mau curi start ya tunggu naik ke atas 1.130 lah. Atau paling tidak kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, ya harganya sudah mulai naik ke atas MA20-nya kita barusan buy. Memang sih sebelumnya di sini, oh Pak Sunar ini turun-turun loh, terus kemudian naik. Iya, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Sudah terjadi kan, kita tinggal tunjuk aja. Ya, seperti itu ya. Nah, jangan lupa ini buy-nya bertahap aja. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya ENRG. Area resistennya di 952. Kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja. Ini memang masih sideways ya. Nah, kalau sideways ini nanti dibanting Pak Sunar. Kalau Anda punya prinsip sideways di atas gini nanti dibanting. Nah, Anda lihat sendiri ini sebelumnya. Sideways di sini ya, testing resistance nongol sebentar, kemudian turun lagi, nongol lagi, turun lagi. Nah, ini dia breakout. Ya, gimana? Anda ketinggalan kalau Anda nggak berani buy. Nah, kenapa kok bisa buy Pak Sunardo? Ini kan emang 20-nya malah ke atas ya. Mengarah ke atas emang 20-nya. Candlenya kan di atas emang 20-nya, berarti masih bagus. Berarti kalau dia higher, high Anda boleh buy. Ikut lantai bangunan berikutnya. Ini sudah saya gambarkan lantai bangunannya. Berikutnya 1168 ya. Nah, berikutnya lagi kurang lebih sekitar 1260 lah ya. Bukan. Ini 1100 lebih berarti sekitar 1450 lah. Ya, itu target price berikutnya atau 1400 saja ya. Bentar. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi setelah 1168 berikutnya lagi adalah 1400 itu target price-nya. Ya, jadi Anda bayinya bertahap aja. Kalau dia breakout higher high dari high-nya sekarang kan 1025. Naik ke atas 1025 Anda tambah lagi atau average up. Targetnya di 1168 1400 ya. Ya, seperti itu ya. Kalau takut-takut ya buy on weakness saja di 784 655 ya. Paling bawah 515. Tapi 515 saya hapus saja. Kalau saham-saham yang sudah naik tinggi ini sebenarnya area buy on weakness sih ya. Di sideways areanya di sini ya. Ya. Nah, kalau misalnya Anda bayinya terlalu bawah, takutnya uptrend-nya sudah selesai. Nanti Anda kebagian cuci piringnya. Ya, ceritanya seperti itu. Emang Anda dapat murah. Makanya di saham itu jangan didoakan turun ya. Maaf ya kalau saya sering ngomong, Pak Sunar itu kalau bikin video kok ada dulu yang kritik. Maksudnya kalau bikin video itu kok diulang-ulang terus. Karena yang nonton tuh nggak semuanya yang lama ya. Maksudnya ada yang baru, yang baru saya kenal, eh, ya channel Sam Profit ya seperti itu. Atau yang jarang nonton, atau yang nontonnya skip-skip ya. Kalau di skip-skip kan nggak tahu ya seperti itu ya, yang saya bahas ya. Sayang kan. Jadi yang capek kan mulut saya ya seperti itu ya. Seharusnya ya Anda tinggal skip aja lah kalau bosan dengerin Pak Sunar atau terlalu banyak curhatnya ya seperti itu ya, bertele-tele. Ya, jadi Anda kita lihat nanti bangunan ya tinggal ikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi tuh average up. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. RG gampang lah ya. Em, Berikutnya NCKL. Ya ini masih service. Ini area buy and sudah saya gambarkan ya. 1065 sampai 1065 sampai 1100 ya. Jadi harusnya sudah buy. Ini di tengah-tengahnya antara 1100 dan 1200. Jadi buy-nya bertahap aja atau tunggu lagi di buy and weakness di 1100. Paling bawah 1000 ya. Jangan tunggu di bawah 1000. Nanti uptrendnya selesai, downtrend kebagian cuci piring nanti kamu ya. Ya, kita nggak mau kebagian cuci piringnya. Yang penting adalah follow the trend. Ya, seperti itu. Saham murah dan mahal ya. Kalau menurut saya ya, mungkin ada yang berpendapat aliran fundamental pilihnya yang murah. Ya, seperti itu. Tapi bagi saya, murah dan mahal itu relatif. Yang penting adalah kalau kita beli barang sesuatu yang mahal, kalau kita bisa jual lagi lebih mahal lagi, kenapa enggak ya gitu ya?
Ya seperti itu ya. Kalau Anda maunya jualan barang yang murah, ya nanti nggak ada showroom mobil mewah dong. Nggak ada showroom mobil lah. Mobil kan masih lebih mahal daripada sepeda motor, ya seperti itu ya. Ya nanti showroom mobil nggak ada, karena mobil kan mahal relatif ke dibandingkan dengan sepeda motor kan mahal. Ya. Atau mobil mewah, ya nggak ada yang mau buka showroom mobil mewah, nggak laku. Tapi buktinya ada yang jual kan? Ya untuk kalangan tertentu yang buy high flyer, ya beli barang mahal tapi dia ada value-nya. Yang penting bisa cuan ya seperti itu ya. Kita sebagai pedagang ya, pedagang saham, ya penting bisa cuan. Dapat barang murah kalau kita nggak bisa jual mahal percuma. Contohnya LKH bilang Lo Keng Hong ya, ya memang beliau lebih kaya raya dari saya. Cuman kalau sejarah eh, apa yang dia katakan itu kita jangan artikan secara harafiah ya. Jadi kadang-kadang yang dia katakan itu bahasanya bahasa filosofi ya. Bahaya kalau bahasa filosofi itu kalau dikatakan kata per kata itu bahaya. Kan beliau kan pernah katakan, ya beliau kan ngomongnya soft ya. Jadi investor saham itu enak. Kita tinggal riset perusahaannya, terus kemudian baca laporan keuangannya, ya kita percaya pada manajemennya, ya manajemen yang baik, fundamentalnya bagus, kita tinggal tidur tenang, tenang ya, kita tinggal tidur, bangun-bangun jadi orang kaya ya seperti itu ya. Ya, padahal kenyataannya nggak seperti itu, ya. Itu adalah bahasa filosofi. Ya, artinya kalau Anda itu apa namanya tahu mengenai suatu perusahaan itu dengan baik, Anda itu nggak perlu lihat pergerakan harga tiap hari, karena Anda percaya dengan fundamentalnya, dengan manajemennya, kedepannya bagus ya seperti itu. Tapi kalau tipe Lau Keng Hong, dia itu sebenarnya bukan investor, ya, bukan investor. Orang-orang bilang investor, tapi bukan. Dia itu beli perusahaan, bukan invest di perusahaan, beda ya. Jadi kita harus membedakan, ya. Ya, uangnya dia banyak, belum tentu semuanya uangnya dia. Ya. Karena saya kenal dengan beberapa orang, banyak orang juga yang mungkin taruh uang di sana di Lokeng ya, ya mungkin aja. Karena beliau itu orangnya jujur. Ya, itu yang saya tahu dari teman saya seperti itu. Jadi belum tentu semua uangnya Lokeng Hong itu punya dia. Ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Ya mungkin aja semua punya dia. Cuma setahu saya bukan semuanya pasti punya dia. Ya, gitu ya. Jadi prinsipnya dia itu adalah beli perusahaan. Ya, beda dengan invest di perusahaan. Ya, Em, ya serupa tapi tak sama ya seperti itu ya. Jadi itu bahasa filosofi jangan diterjemahkan secara berkata-kata ya seperti itu ya bahaya ya seperti itu. Eh, Makanya dia sering baca sering bilang juga kan beli harga saham ketika murah jadi kita dapat mercy harga bajai gitu ya. Masalahnya harga bajai ya kalau bisa balik lagi kita jual dengan harga Mercy ya. Kalau misalnya dia turun terus lagi dari harga bajai nanti harga sepeda. Kalau dari harga sepeda turun lagi harga besi rongsokan. Nanti ujung-ujungnya dilikuidasi dari pasar modal ya. Nah, seperti itu ya. Kita nggak pernah bisa jual lagi ke harga Mercy ya seperti itu ya. Banyak saham yang jatuh itu banyak ya. Banyak harga saham yang mahal dulu dihargai mahal sekarang nggak dihargai mahal semahal dulu ada ya ada Fallen Giant ada banyak ya banyak contoh saham-saham yang jatuh sampai sekarang belum bangkit itu banyak ada yang fundamentalnya masih oke sebenarnya cuma memang turun cuma masih oke tapi sudah nggak dihargai semahal dulu banyak ya seperti itu ya bukan berarti fundamental is dead enggak ya jadi karena memang semuanya berubah ya dan nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas video yang akan datang ya kalau ada kesempatan kenapa kok beberapa saham yang fundamentalnya nggak bagus tapi harga sahamnya naik terus ya seperti itu ya ya ada alasannya sebenarnya ya ada kurang lebih seperti itu cukup lah ya nanti banyak ngomong banyak yang protes nanti Inco MA20 mengarah ke atas harga saham di atas MA20-nya ini trading range-nya 4480 sampai 4750 jadi Anda bisa ikut sekarang buy atau tunggu buy on weakness ini yang bawah saya naikkan ya karena kok yang paling bawah saya push. Ya, kadang-kadang saya lupa save ya, jadi hilang. Yang sudah saya gambarkan hilang. Ini saya naikkan paling dekat 4190, terus paling dekat lagi yang saat ini dia uji adalah 4480. Jadi ada tiga area sebenarnya, 4480, 4190 atau paling bawah 39, 3890 sampai 4010. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Ini kan sudah berhasil rebound mantul ke atas. Jadi Anda boleh buy target price berikutnya 4750 sampai 5000. Nah, Pak Sunar ini karena sistem Pak Sunar ada ekor panjang nih.
nggak tunggu di bawah aja, ya boleh aja kalau Anda mau buy on weakness. Tetapi saya itu prinsipnya jangan terlalu kaku. Jangan sampai menggunakan analisa teknikal resisten contohnya ya sebagai tembok yang menghalangi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Oh jangan buy itu kena tembok tuh nanti kena banting bandar tuh ya. Kalau gitu caranya gimana Anda bisa cuan banyak di saham-saham yang multi bagger ya. Jadi ini bisa ikutin aja trading range-nya kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup. Saya ngomongnya banyak banget. Ini 15 saham, em, 41 menit ya. Hampir 1 jam ya. Masih ada kerjaan rumah juga ya. Ya di akhir video saya ucapkan em, doa saya ya. Semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.